Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar, masih bersama narasumber kita Dodon Ramadan. Nah, oke tadi soal job desk. Nah, terus kita bicara tadi pelatihan, terus jenjang karir. Nah, ini juga menarik nih karena nggak mungkin kan tiba-tiba, oke Pak, saya ini CV saya mau jadi first AC langsung, itu kan nggak mungkin ya. Maksudnya bukan begitu cara cara bermainnya gitu. Boleh ceritain nggak? Kalau di luar kan memang dia industrinya udah mapan ya, dan dia udah lebih dari 1 abad Ya, industrinya umurnya. Kalau kita kan sebenarnya kita merdeka aja belum 1 abad. oh, ya, tapi kalau industri kita kan sebenarnya 1928, 1926 Lutung Kasarung udah dibuat film Ya, pertama. tapi belum Ya, jadi industri. ya, Apa namanya? Kalau di sana sih ada pelatihannya, ada semacam kursus gitu. Terus di sana juga ada union, bisa jadi agency, crew agency gitu. Jadi juga nanti ada klasifikasinya lagi gitu. Tapi kalau di Indonesia sih nggak ada sih. berdasarkan kepercayaan berarti. Pertemanan, Oh ya, mostly based on pertemanan tapi sih. kan pertemanan juga nggak mungkin ketika orangnya nggak bisa bekerja dengan baik tetap Ya, di hire gitu kan, yes. walaupun teman gitu kan pasti kan Mm-mm. mikir-mikir karena kan. Scoutingnya bukan dari kita apply kasih CV apa Oke. segala macam sih, itu enggak. Kecuali kalau kita syuting sama bule ya, sama orang luar, foreign. Ya, Itu pasti ada interview kalau oke. itu. Karena memang nggak tahu kan, nggak saling kenal sebelumnya, tiba-tiba Yes. oh ini ada beberapa nama kandidat, biasanya Ya, dikasih dari orang produksi, ya, dari tim produksinya, terus mereka mau ngobrol, mau ya, ketemu, ya. komunikasinya bisa nggak gitu ya. Nah, Jadi mostly semuanya sih rekomendasi dari, maksudnya kenapa pertemanan? Karena kan kalau kita misalnya pernah syuting bareng, pasti kan akhirnya kita jadi temen iya. kan. Nah, mungkin Atau jadi nanti musuh, atau jadi musuh. ada juga kan. Nah, nanti misalnya next time Pak Niko mau syuting sama siapa, sama Mas siapa namanya, Handy, sama Mas Hendy, terus Mas Hendy butuh kamera assistant. Mungkin kamera assistant yang biasa sama Mas Hendy ini berhalangan waktunya, nggak bisa ikut. Terus Mas Hendy minta rekomendasi dari Pak Niko. Pak Niko kenal sama gua, terus jadi gua ada temen tuh Dodon, dia tuh pernah ikut film ini itu ABCD gitu. Oh, oke, boleh deh, kenalin. Dari situ mungkin seperti itu sih. Oke. Kalau untuk masalah scoutingnya ya. Oke. Nah, terus tadi soal pelatihannya gimana? Kalau di luar kan kursus jelas gitu ada modul pendidikannya. Kalau di Indonesia gimana? Secara Eh, umum lah, mungkin ada yang secara khusus beda sendiri, tapi kita ngomong secara umum aja. Kalau dulu, karena pertama saya belajar di Secara formal ya, universitas secara akademis Iya. ya. Di kampus itu diajarin teknisnya, dikenalin lensa tuh seperti apa, karakternya seperti apa, teorinya apa segala macem, dan kita ada praktek syuting di kampus. Jadi awalnya dari situ sih, dari kampus gitu. Oke. Tapi untuk terjun ke industri kan nggak bisa langsung orang bisa percaya ke kita Iya. begitu aja kan. Kalau untuk masuk ke komersial sih, saya start dari lighting. Jadi saya belajar lighting berapa tahun. Terus abis itu jadi clapper loader. Itu clapper loader ya bisa dibilang second AC lah, Oh, kalau setara dengan second second AC. AC. Bikin kamera report apa, dari situ juga sudah mulai belajar first AC itu kayak gimana, job desk-nya apa aja, dan apa yang harus dilatih, keterampilannya segala macam. Semuanya awalnya berasal dari situ. Terus yang berikutnya, step ketiganya ya ada yang memberi kepercayaan, dapat project-project kecil. Di situ mulai belajar pelan-pelan sampai akhirnya saya memutuskan, oh ternyata saya profesinya di sini nih. Ada keinginan untuk berganti profesi, misalkan jadi DOP gitu, jadi sinematografer, atau ini pertanyaannya bukan tricky loh, bukan mau ngumumin ke publik bahwa saya mau ganti, bukan, tapi ini kan masalah cita-cita ya, masalah keinginan pribadi ya. Kalau kayak tadi ada dua sisi, teknis dan artistik. Sebenarnya bener, tapi kalau kamera assistant tuh lebih dominan teknisnya, lebih dominan manajerialnya. Artistiknya tuh berdasarkan arahan DOP gitu. Tapi sometimes saya juga suka ngasih suntikan-suntikan subjektivitas saya di
ketika crank fokus. Poin mana yang saya mau fokus, pas momen apa saya mengarahkan ke poin fokus tertentu kayak gitu. Paling sisi artistiknya sih itu sih. Ya. Selebihnya ya benar-benar membantu DOP mendapatkan gambar yang dia cita-citakan. Nah, waktu saya kuliah sih saya nggak ada kepikiran akan jadi profesi persesi. Waktu kuliah ya pasti pengennya jadi DOP. Tapi seiring jalan waktu, kok saya nyaman di sini ya gitu. Ternyata membantu DOP membuat film, menciptakan sebuah imaji itu kok saya merasakan sebuah kepuasan juga gitu. Walaupun saya bukan as a DOP gitu. Jadi saya juga ikut ngerasain kepuasan. Misalnya Pak Niko DOP saya gitu. Terus saya support, saya bantu sebagai kamera assistant. Terus ketika kayak premiere atau kita nonton ke bioskop, nonton filmnya, saya ada sense of belonging terhadap filmnya juga. Jadi ya walaupun Pak Niko DOP-nya, saya kamera assistant, tapi saya juga punya sense of belonging terhadap filmnya gitu. Jadi ketika saya lihat hasil filmnya itu buat saya menarik dan saya seneng, bagus, jadi ikut puas juga. Jadi merasakan kenikmatannya juga gitu. Tadi kan job desk tapi masih umum. Nah, kita bicara sekarang yang lebih spesifik lah. Nanti mungkin kita coba sedikit peragain. Nah, ketika film itu mau di shoot pertama kali, istilahnya mau take gitu ya, kan sebenarnya ada satu rangkaian urutan atau instruksi dari departemen first AD, assistant director, kemudian nyambung ke sound departemen, sound recordist, kemudian juga di departemen kamera. Kita nggak bahas yang lain deh, kita bahas di departemen kamera saja. Nah, step-stepnya boleh diceritain nggak? Dari sebelum Berarti ritual ketika syuting ya? Ritual, itu menarik tuh, soalnya kita kan datang nggak langsung record gitu. Ada prosesnya. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dipastikan gitu. Ngomongin ke ritual ketika syuting, yang pasti setiap hari tim kamera assistant itu selalu check and recheck dulu. Itu yang paling pertama. Check and recheck semua equipment lengkap, semua equipment berfungsi dengan yang seharusnya. Sebelum jauh sebelum syuting juga kita sudah cek kamera, kita tes kamera, kita pastikan semua berfungsi dengan baik. Kita pastikan semua yang sudah kita breakdown equipmentnya ada gitu. Dan kita juga kan sebelumnya juga udah breakdown skenario untuk scene ini kita ada special equipment, Jimmy Jeep misalnya, atau untuk scene yang satunya kita ada special equipment harus nyebur ke danau misalnya. Itu semuanya udah kita breakdown, lalu kita cek, habis itu kita tes semua berfungsi dengan baik, semuanya aman, baru habis itu kita siapkan, kita set. Jadi pagi itu ketika kita sampai lokasi, sarapan dulu pastinya. Pasti. Karena kalau sudah sarapan, pasti kerja enak tuh. Kita set kamera, kita biasanya langsung kita manage pembagian boxnya. Itu mulai dari box matte box lensa, box baterai, box kaki-kaki, kamera, tripod segala macem. Itu udah kita rapihin. Biasanya kita taruh di Macliner, ada trolinya gitu, biar rapih dan kalau misalnya kita mau pindah titik cepet gitu. Jadi kita set semuanya, kamera berfungsi semua dengan baik, aksesoris semua berfungsi dengan baik dan lengkap. Lalu setelah udah semuanya siap, baru kita cek breakdown sutradara Astrada. Lalu kita siapin sesuai dengan briefing DOP yang sudah pernah dikasih ke kita. Pas syuting sudah pasti kita pastikan DIT sudah ngeset, ngeload medianya yang di kamera, lalu card atau apapun itu, atau storage lah ya. Ya, storage-nya. Lalu kita biasanya itu art dan lighting biasanya sudah set. Art mungkin bisa ngeset sehari, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya.
Lighting juga biasanya mungkin sudah ada pre-light, sudah ngeset lampu sebelumnya, mungkin tinggal finishing touch up. Baru bekerjasama dengan grip department, misalnya mau ada koreografi movement kamera, lalu kita set bareng gitu. Sampai akhirnya rehearsal, semua latihan, blocking. Kalau sudah oke, call-nya Astrada. Kita tinggal nunggu call-nya Astrada, kamera roll. Nah, tadi kan bicara perlu ada rehearsal segala macam. Nah, pada saat itu kamera asisten juga rehearsal berarti. Iya. Kan bicara fokus puller tadi ya. Iya, karena kan ketika blocking di situ kita kalau kameramen kan yang dia shoot itu adalah framing, komposisi. Pergerakan kamera itu misalnya harus mau follow pemain, berarti kan dia ngeker si pemain itu. Follow, framing, komposisi sesuai dengan koreografi yang sudah disepakati. Nah, kalau fokus puller, kamera assistant melihat jarak, melihat adegan, point fokus mana yang harus kita tentukan titik fokus di lensanya. Coba nanti kita coba peragakan sedikit-sedikit ya. Ya, boleh. Oke. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi lebih lanjut soal detail keterampilan dari first assistant kamera / focus puller ini. Masih di Jurnal Sinema.